Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu di minggu yang keempat. Ya, pertemuan yang keempat ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang perkembangan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan dan tumbuhan ini juga melakukan yang namanya reproduksi atau perkembangbiakan. Untuk apa anak-anak? Yaitu untuk menghasilkan keturunan atau individu baru demi menjaga kelestarian hidupnya. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau secara generatif itu sama dengan kawin, ya. Kalau vegetatif yaitu tak kawin. Secara generatif yaitu melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan, yaitu contohnya bunga. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa didahului pertemuan atau peleburan sel kelamin. Kita masuk yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara contohnya adalah bunga dan di sini sudah ada strukturnya. Mengapa bunga? Karena bunga memiliki alat kelamin berupa benang sari dan juga putik. Benang sari ini adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Secara generatif itu melalui proses penyerbukan. Nah, ini dia ada prosesnya. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi, di benang sari itu kan ada kepala sari. Nah, di kepala sari itu terdapat serbuk sari. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Dan di dalam ruang bakal biji ini akan terjadi namanya pembuahan, yaitu peleburan spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur, sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi lembaga, lalu bakal biji menjadi biji, bakal buah akan menjadi buah. Lembaga yang berada di dalam biji ini merupakan calon tumbuhan baru. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar, seperti angin, hewan, air, dan juga manusia. Kalian bisa lihat di situ yang pertama adalah angin. Ini serbuk sarinya kering atau ringan dan mahkota bunganya itu kecil. Contohnya ada jagung dan juga rumput-rumputan. Kalau hewan, contohnya itu serangga, burung, dan juga kelelawar. Kalau air adalah tumbuhan yang habitatnya di dalam air, contohnya adalah hidrilla. Lalu yang terakhir adalah manusia, contohnya adalah tumbuhan vanili dan juga salak. Kalau berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah autogami, yaitu penyerbukan sendiri di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dan bunga tersebut ini masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang berbeda tumbuhan namun masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibrid, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenisnya. Kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ini vegetatif dibagi menjadi dua, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Yang alami itu terdiri dari tunas, umbi, stolon,
rizoma, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif buatan, contohnya ada mencangkok, stek, menyambung, menempel, dan juga merunduk. Jadi kalian harus tahu ya, yang mana yang termasuk vegetatif alami dan yang mana yang termasuk vegetatif buatan. Kita pertama masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Tunas yang tumbuh tidak hanya di ujung batang dan ketiak daun. Tunas itu tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Di sini ada tunas batang, contohnya bambu, pisang, aglonema ya. Lalu yang kedua tunas akar, contohnya cemara, sukun, kesemek, dan yang terakhir adalah tunas daun yaitu cocor bebek. Selanjutnya adalah umbi. Ya, umbi selain berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dia juga sebagai alat berkembang biakan. Di sini ada umbi batang. Contohnya itu adalah kentang, talas, dahlia. Kalau umbi akar, ya itu contohnya adalah wortel, singkong, ubi jalar, lalu ada umbi lapis, contohnya seperti bawang merah, bombay, dan juga bawang putih. Selanjutnya adalah stolon atau geragi, yaitu modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah sehingga pada tempat tertentu akan membentuk individu baru. Contohnya di sini ada stroberi dan juga pegagan. Spora, yaitu alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji, contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang terakhir adalah rizoma, yaitu modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Di sini ada jahe, sansevieria, temulawak, ya, ada lengkuas juga, dan juga ada kunyit. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok, yaitu salah satu metode perkembangbiakan secara vegetatif yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat baik yang sama dengan induknya. Contohnya itu ada mangga, jambu air, jeruk. Nah, di situ ada cara mencangkok tanaman. Yang pertama, kalian pilih cabang atau ranting yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Yang kedua, kuliti hingga bersih cabang atau ranting tersebut sepanjang 5-10 cm. Yang ketiga, kerat kambiumnya hingga bersih dan angin-anginkan. Dan yang keempat, tutuplah dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Ikat pada kedua ujungnya seperti membungkus permen. Lalu bila menggunakan plastik, jangan lupa dilubangi terlebih dahulu. Dan yang kelima itu jaga kelembapan tanah dengan cara menyiramnya setiap hari. Setelah banyak akar yang tumbuh, potong cabang atau ranting tersebut, lalu taruhlah di pot. Itu adalah cara mencangkok. Selanjutnya adalah stek. Stek ini adalah perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan bagian-bagian tanaman tersebut menghasilkan tanaman baru. Nah, ini stek tanaman ya. Jadi batang ini contohnya adalah batang singkong, lalu dipotong, lalu ditancapkan dan dirawat hingga tumbuh besar. Lalu okulasi atau menempel, yaitu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Nah, ini caranya. Yang pertama itu iris kulit batang yang akan ditempeli. Yang kedua,
iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Yang ketiga yaitu irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempeli. Dan yang terakhir, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Itu adalah contoh dari okulasi. Selanjutnya menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, contohnya itu seperti tomat, terung, dan juga mangga. Nah, misalnya di sini ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga yang pertama ini dia berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga yang kedua, dia berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atasnya tanaman mangga yang berbuah manis. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Dan yang terakhir adalah merunduk, yaitu perkembangbiakan dengan cara memperbanyak tumbuhan dengan merunduk batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya di sini ada sirih, lalu stroberi, ya, alamanda, apel, anyelir, selada air, dan juga anggur. Ini adalah contoh dari merunduk. Nah, anak-anak, terima kasih. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan sampai di sini. Minggu depan, Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.